Hari ini, kita akan merayakan kegembiraan dan keunikan Tahun Baru Imlek, sebuah perayaan yang dipenuhi dengan tradisi mendalam, kepercayaan, dan warna-warni budaya Tionghoa. Namun, apakah Anda pernah bertanya-tanya mengapa keluarga Tionghoa membersihkan rumah mereka dengan teliti sebelum menyambut Imlek? Atau mengapa warna merah selalu mendominasi perayaan Imlek? Bersama-sama kita akan menjelajahi 10 rahasia di balik perayaan Imlek. Jadi, siapkan diri Anda untuk petualangan ke dalam Tahun Baru Imlek yang syarat keberuntungan ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa berikan dukungan Anda bagi kami dengan like, share dan subscribe agar kalian selalu update konten terbaru dan channel ini semakin berkembang. Tahun Baru yang berbeda. Tahun Baru Imlek tidak selalu jatuh pada tanggal yang sama setiap tahunnya. Ini karena perayaan ini mengikuti kalender Tionghoa atau kalender lunisolar, sehingga perayaannya jatuh antara tanggal 21 Januari dan tanggal 20 Februari. Kalender Tionghoa ini didasarkan pada peredaran bulan, dan setiap tahunnya dikaitkan dengan salah satu dari 12 binatang zodiak dan salah satu dari 5 unsur. Gabungan binatang dan unsur ini membentuk siklus 60 tahunan yang kaya akan simbolisme dan makna. Kalau pada tahun 2023 lalu adalah tahun kelinci air, maka pada tahun 2024 ini adalah perayaan tahun naga kayu di mana tahun naga adalah kesuksesan, kecerdasan dan kehormatan. Sementara kayu melambangkan nutrisi, membawa evolusi, peningkatan, dan kelimpahan. Jadi dapat diartikan tahun naga kayu sebagai awal yang segar dan menetapkan landasan bagi kesuksesan jangka panjang. Membersihkan rumah. Membersihkan rumah melambangkan permulaan yang suci dan bersih, menciptakan landasan positif untuk menyambut Tahun Baru Imlek. Dalam konteks spiritual, pembersihan juga diyakini dapat mengusir roh jahat, menciptakan ruang yang bersih dan suci. Selain itu, bersihnya rumah juga menjadi persiapan menyambut kedatangan tamu dan keluarga selama perayaan Imlek, memberikan atmosfer yang menyenangkan dan positif. Konsep Feng Shui juga turut berperan, di mana kebersihan rumah dianggap menjaga aliran energi positif dan menciptakan harmoni. Selain membersihkan rumah, banyak keluarga juga memanfaatkan momen ini untuk melepaskan barang tidak berguna atau tidak diperlukan, menciptakan ruang baru untuk energi positif. Tradisi ini juga mencakup melepas sial dari tahun sebelumnya dan membuka pintu untuk keberuntungan baru. Namun, pada saat Hari Raya Imlek, mereka justru pantang untuk membersihkan rumah, supaya keberuntungan dan rezeki yang masuk ke dalam rumah tidak ikut tersapu keluar. Warna merah. Dalam budaya Tionghoa, warna merah melambangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan kemakmuran. Warna ini diyakini dapat membawa energi positif dan menangkal roh jahat. Tradisi ini sudah berlangsung selama berabad-abad. Warna merah digunakan dalam dekorasi, pakaian, angpau, dan makanan khas Imlek. Warna ini mencerminkan harapan dan doa masyarakat Tionghoa untuk menyambut tahun baru yang penuh keberuntungan, kebahagiaan, dan kemakmuran. Memberikan angpau. Angpau, atau amplop merah, merupakan tradisi Tionghoa yang terkait dengan perayaan Tahun Baru Imlek. Pada masa dinasti Qin di China, orang-orang tua biasa mengikat uang koin dengan benang merah. Uang itu disebut Yasuiqian yang berarti, uang pengusir roh jahat. Harapannya adalah agar setiap anak yang menerima angpau dapat melewati tahun berikutnya dengan keamanan dan kedamaian, tanpa mengalami hambatan yang berarti. Angpau umumnya diberikan oleh orang dewasa kepada anak-anak atau anggota keluarga yang belum menikah. Angpau memiliki simbolisme keberuntungan dan kesejahteraan. Jumlah uang dalam angpau haruslah berupa angka genap atau angka 8 yang dianggap membawa keberuntungan, sedangkan angka 4 dihindari karena pelafalannya dalam bahasa Mandarin sama dengan kata mati. Pemberian angpau memiliki tujuan sosial yang menciptakan ikatan emosional dalam keluarga dan memberikan dukungan finansial kepada generasi yang lebih muda.
Pesta Kembang Api. Dalam perayaan Imlek, kembang api memegang peran penting sebagai simbol kebahagiaan dan keberuntungan. Tradisi ini melibatkan pertunjukan meriah kembang api pada malam pergantian tahun baru Imlek, di mana ledakan dan cahaya warna-warni dianggap dapat mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan bagi tahun yang akan datang. Di beberapa komunitas Tionghoa, terutama di Tiongkok dan di negara-negara dengan populasi Tionghoa yang signifikan, penggunaan kembang api menjadi tradisi turun-temurun. Pemerintah-pemerintah di beberapa negara Tionghoa secara khusus menyelenggarakan pertunjukan kembang api yang spektakuler. Warna-warni kembang api memiliki makna khusus, seperti warna merah yang dianggap membawa keberuntungan dan warna emas yang melambangkan kekayaan. Pertunjukan barongsai. Dalam perayaan Tahun Baru Imlek, barongsai, atau tarian singa, memegang peran sentral sebagai simbol kebahagiaan dan perlindungan. Pertunjukan barongsai, dengan gerakan dinamis dan tarian yang dipenuhi warna-warni, bertujuan membawa kegembiraan serta mengusir roh jahat. Tradisi Chai King menambah elemen keseruan, di mana barongsai mengejar dan memakan uang angpau yang digantung tinggi, diharapkan membawa keberuntungan. Barongsai tidak hanya menjadi pertunjukan untuk dirinya sendiri, melainkan juga melibatkan partisipasi komunitas, dengan banyak anggota masyarakat yang membentuk tim barongsai dan menyelenggarakan pertunjukan di lingkungan mereka. Musik tradisional Tionghoa seperti gong dan drum menyertai pertunjukan, menciptakan atmosfer meriah. Kostum barongsai yang khas, dipenuhi warna-warni dan elemen bulu, menambah spektakularitas tampilan. Tradisi ini tidak hanya terbatas pada Tiongkok, melainkan juga merayap ke seluruh dunia di mana komunitas Tionghoa besar atau diakui, memperkaya perayaan Tahun Baru Imlek di berbagai negara. Makanan khas. Makanan khas memainkan peran sentral dalam perayaan Tahun Baru Imlek, mencerminkan tradisi dan simbolisme yang mendalam. Dumpling atau jiaozi, yang dibentuk melingkar, menjadi simbol kekayaan dengan kemiripan bentuknya dengan koin Tionghoa kuno. Mie panjang melambangkan umur panjang, dan mengonsumsinya tanpa dipotong mencerminkan harapan akan kehidupan yang panjang. Hidangan ikan, disebut yuseng, tidak hanya lezat tetapi juga memiliki makna ganda dengan bunyi yang mirip dengan kata keberuntungan atau kekayaan. Tangyuan, bola klepon dengan berbagai isian, menjadi simbol keharmonisan dalam keluarga. Nian Gao, atau kue keranjang, dimakan untuk membawa kemajuan dan peningkatan dalam kehidupan. Jeruk mandarin dan buah tropis hadir karena melambangkan keberuntungan, kekayaan, dan kesuksesan. Semua makanan ini tidak hanya menyajikan cita rasa lezat tetapi juga memperkaya perayaan Tahun Baru Imlek dengan makna simbolis yang mendalam. Sembahyang leluhur. Sembahyang leluhur adalah tradisi penting dalam perayaan Tahun Baru Imlek, menunjukkan penghormatan dan kenangan kepada leluhur yang telah meninggal. Pelaksanaannya melibatkan penyediaan meja persembahan dengan lilin, bunga, makanan, dan arak sebagai bentuk penghormatan. Makanan yang disajikan mencakup berbagai hidangan tradisional, dan uang angpau seringkali disertakan sebagai persembahan yang diyakini memberikan uang kepada roh leluhur. Doa-doa dan mantra diucapkan sebagai bentuk permohonan restu dan kesuksesan di tahun yang baru. Sembahyang leluhur juga dapat dilakukan di kuil-kuil, mengajak keluarga untuk bersama-sama bersembahyang dan menyatukan persembahan di sekitar area kuil. Tradisi ini tidak hanya merupakan bentuk penghormatan, tetapi juga dianggap sebagai sarana untuk menjaga kesinambungan warisan budaya dan spiritual dalam keluarga Tionghoa, memupuk nilai-nilai kekeluargaan dan rasa hormat terhadap akar budaya mereka. Mengalahkan monster Nian. Monster Nian, juga dikenal sebagai Nian, adalah makhluk legendaris dalam mitologi Tionghoa yang muncul selama Tahun Baru Imlek. Menurut legenda, Nian menakuti penduduk desa, namun dikalahkan oleh seorang pria tua misterius. Pria tua tersebut mengenakan pakaian berwarna merah, melemparkan petasan, dan membuat monster itu melarikan diri.
Oleh karena itu, tradisi penggunaan warna merah, lampion, dan petasan dalam perayaan Imlek diyakini berasal dari upaya untuk mengusir nian dan membawa keberuntungan. Selain sebagai simbol perayaan Tahun Baru, nian juga mencerminkan perubahan dan keberanian dalam menghadapi tantangan baru. Pertunjukan tradisional seperti tari singa dan naga sering melibatkan elemen perlawanan terhadap nian, menciptakan pertunjukan dinamis yang mencerminkan semangat perjuangan dan perlindungan. Melalui legenda nian, masyarakat Tionghoa merayakan keberanian dan optimisme di awal tahun, memahami bahwa perubahan dapat dihadapi dengan semangat yang kuat. Festival Lentera. Festival Lentera yang juga dikenal sebagai Yuan Xiao Festival, menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan Tahun Baru Imlek. Dirayakan pada hari ke-15 Imlek, festival ini menandai akhir 2 minggu perayaan dengan penuh warna, lentera-lentera berbagai bentuk, ukuran, dan warna yang mencolok menjadi pusat perhatian, sering dihiasi dengan gambar dan karakter Tionghoa simbolik. Tradisi membuat lentera secara manual menggambarkan sentuhan pribadi yang diberikan oleh keluarga dan komunitas, menambah kehangatan pada perayaan ini. Selama festival lentera, masyarakat juga melibatkan diri dalam ritual doa dan harapan untuk keberuntungan serta keberhasilan di tahun yang baru. Tempat-tempat umum, seperti taman dan jalan-jalan kota, diterangi oleh ribuan lentera, menciptakan suasana yang ceria dan penuh harapan sebagai penutup yang spektakuler untuk perayaan Tahun Baru Imlek. Itu dia 10 misteri tentang perayaan Imlek. Apakah ada yang baru kamu tahu? Tulis di kolom komentar, dan jika ini menambah wawasanmu, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik berikutnya. Salam wawasan dunia.